Ini adalah instruksi terbaru langsung dari PBNU Pusat berkaitan dengan polemik nasab yang masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Wabil khusus mungkin karena akhir-akhir ini terjadi beberapa kerusuhan kecil-kecilan atau konflik kecil-kecilan antara PWI LS dan pihak-pihak tertentu. Dalam instruksi ini ada 5 poin. Yang paling mengagetkan itu poin yang kelima. Instruksi ini disuruhkan kepada semua pengurus NU, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Kalau Anda baca, ini tertanggal 2 Juni, berarti 2 hari yang lalu. Kepada seluruh pengurus wilayah NU, PWNU seluruh Indonesia, seluruh pengurus cabang NU, PCNU seluruh Indonesia, bahkan kepada yang luar negeri juga. Ya. Mari langsung kita bacakan poin-poinnya, sembari saya sampaikan pandangan saya tentang hal ini. Yakni di poin yang keempat, di sini dituliskan setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban mencegah perpecahan tafarruq dan mendamaikan pertentangan islah dzatil bain, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggalkan adab maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah PWI LS maupun organisasi yang berseberangan dengan PWI LS. Jadi sini ada diksi yang benar-benar jelas agar pengurus NU dan kader NU tidak ikut serta. Tidak ikut serta dalam perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab. Kalau sampai di sini masih sangat normatif. Lantas kemudian secara spesifik PBNU menyebut seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Berarti surat ini telah mengidentifikasikan bahwasanya perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah disebut oleh PBNU sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Catat sampai di sini. Jadi terkait dengan ini saya ingin bersikap. Pertama, ada yang nanya sama saya, benarkah PBNU hari ini telah memberikan dukungan resmi kepada Bani Ba'alwi? Artinya surat ini dimungkinkan merupakan bentuk sikap resmi PBNU untuk mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pertanyaannya sedemikian rupa, saya tidak berani memastikan. Nah, seandainya bisa dipahami sedemikian rupa, seandainya misalnya PBNU bersedia mengkonfirmasi, ini adalah salah satu bentuk sikap bahwasanya PBNU mendukung Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti PBNU punya tanggung jawab yang sama dengan para habaib untuk menjelaskan keabsahan nasab Ba'alwi. Dari hari ini hingga hari-hari yang akan datang, pengurus PBNU, ulama-ulama yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama punya kewajiban normatif, punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkan nasab Ba'alwi. Jadi dalam konteks ini bukan cuman Rabitatul Alawiyah, bukan cuman para habaib, tapi PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan kepada masyarakat Nahdiyin bahwasanya Ba'alwi ini benar-benar keturunan Nabi. PBNU juga punya kewajiban untuk menjelaskan keabsahan nasab ini berdasarkan ketentuan studi kitab nasab, histori, bahkan sampai kepada tes DNA untuk mendukung pembuktian Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Dan ini seandainya, saya dalam bicara seandainya ini, seandainya PBNU memang mengarah kepada mendukung sepenuhnya Bani Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, maka PBNU hari ini dibebani
tanggung jawab lebih, yakni membantu Rabitatul Alawiyah untuk membuktikan bahwasanya Bani Ba'alwi di Indonesia ini merupakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa muncul desakan sedemikian rupa? Karena bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas beragama Islam, masyarakat Muslim, umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kami semua punya legal standing. Kami semua punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, maka kami berhak mempertanyakan buktinya apa kalau antum adalah anak cucu Nabi. Karena tidak mungkin kemudian kita menerima taken for granted, menerima tanpa kritik, taklid begitu saja dengan sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Apalagi ini tidak main-main loh. Ini mencantol nasab suci keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mencangkok nasab mulia, Said dan Syarif, keturunan Nabi. Maka karena ini tidak main-main, siapapun yang mengaku-ngaku dan yang mendukung pengakuan tersebut punya kewajiban untuk melakukan pembuktian. Kalau tidak, ini akan benar-benar membebani umat. Ini saya masih bicara tentang jika ya. Jika PBNU ternyata secara resmi mendukung Ba'alwi merupakan keturunan Nabi. Kemudian yang berikutnya saya ingin sikapi yang kedua. Lantas bagaimana ketika PBNU secara spesifik menyebutkan bahwasanya PWI dan Laskar Sabillah adalah perkumpulan dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan. Ya, kita tidak perlu merasa tersinggung ketika hari ini PBNU mengasosiasikan PWI Laskar Sabillah itu adalah organisasi yang membawa permusuhan. Ya, tidak perlu jadi persoalan juga. Kita tidak perlu juga terprovokasi. Kita akan tetap pada komitmen yang awal, bahwasanya PWI Laskar Sabillah tidak mau dibenturkan dengan NU, tidak mau. Alasannya sederhana, karena yang menjadi pengurus PWI Laskar Sabillah juga adalah masyarakat Nahdiyin, kader-kader NU. Dan terlalu banyak energi yang harus kita keluarkan ketika dibenturkan dengan NU. Hari ini ketika muncul keputusan PBNU, maka kami menganggap ini keputusan PBNU. Dan mengapa dibentuk PWI Laskar Sabillah? Ya karena memang sebetulnya NU tidak berkenan menggarap kajian seputar nasab. Artinya mengapresiasi isu ini sebagai sebuah ikhtilaf. Ya boleh-boleh saja. Pada akhirnya kan memang berbeda pendapat. Walaupun kalau kita tarik kepada disiplin memahami apa itu ikhtilaf, ya walaysa kullu ikhtilafin ja'a mu'tabaran, kan tidak semua ikhtilaf itu diperhitungkan. Tetapi itu maksudnya kalau ikhtilaf ulama ini kan ikhtilaf saja. Jadi ya secara harfiah memang perbedaan toh. Ada yang pro yang kontra. Ya misalnya kambing ada yang bilang kelinci kan berarti berbeda. Setidaknya Maman dan Mimin berbeda memandang itu. Ada yang bilang kelinci, ada yang bilang kambing kan begitu. Jadi masih netral saja, anggap itu perbedaan. Maka itu harus disikapi dengan bijaksana. Kemudian penuh kearifan. Ya bijaksana, arif itu sama ya. Ini itnab namanya ya. Jadi maknanya sama tapi kalimatnya lebih dari makna yang dimaksudkan. Itnab bitikrol taukid atau apalah bahasanya. Kemudian dipertegas lagi. Kalau tadi itu perintah, sekarang larangannya. Dan menghindarkan semangat permusuhan. Serta tetap mengedepankan adab dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya. Ahli ilmu pengetahuan berarti ulama. Artinya walaupun berbeda pendapat, maka ini sebetulnya seruan bukan hanya kepada orang NU, tapi kepada Kiai Haji Imaduddin. Oh, karena Kiai Haji Imaduddin juga orang NU. Oh ya, kepada pengikutnya, kepada siapapun gitu ya. Untuk mengedepankan etika. Dalam berselisih pun mengedepankan etika. Menghindarkan permusuhan. Berarti jangan saling mencaci, jangan saling mengutuk-ngutuk, jangan saling melaknat. Apalagi kepada Kiai Imaduddin, jangan. Nanti bisa mati kamu ya. Jadi jangan. Nah, jangan. Harus disikapi dengan penuh kearifan, penuh kebijaksanaan. Menjunjung tinggi marwah dan apa itu namanya ya, harga diri oleh ilmu dan juga para ahli ilmu, berarti para ulama ya. Jadi walaupun berbeda si ahli Jumat jangan lalu dibilang bodoh gitu ya. Atau walaupun satu pendapat jangan lalu dibilang alim gitu, itu melecehkan itu namanya. Jadi kalau Maman tidak sealim Mukidi lalu kamu bilang Maman sealim Mukidi, kamu meninggikan Maman, melecehkan Mukidi namanya. Jadi semuanya itu ada tempat-tempatnya gitu loh, gitu ya. Itu bukan bagian dari instruksinya, itu sarah ya. Sarah itu kan memang lebih lengkap daripada matan ya. Kemudian nomor 3, nanti kita masuk nomor 4, nomor 5 itu yang paling agak tajam ya. Nomor 3 di sini, setiap fungsionaris, pengurus dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban menjaga dan menegakkan hak dan martabat segenap warga tanpa terkecuali. Jadi itu ya, ini general. Jadi siapapun warga NU itu harus menjaga ya hak dan martabat warga lain, ya warga NU dan juga warga selain NU, ya warga negara Indonesia bahkan sesama manusia lah ya. Itu kan normatif saja. Jadi kita jangan melecehkan, jangan merendahkan, jangan mencaci maki.
nggak tahu kalau roasting masuk kemana ya. Roasting itu saya kira bukan melecehkan, ya hiburan saja, kayak di TV kan ada acara roasting itu kan. Makanya saya kan tidak melecehkan, saya kan hanya roasting saja ya. Kemudian Nahdlatul Ulama tidak dapat mentolerir sikap perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, nilai-nilai etika, serta persatuan dan kesatuan bangsa. Oh, jadi kita jangan, jadi NU ini tegas sikapnya ya. Siapapun itu orang NU atau bukan, pihak manapun, pro tesis atau kontra tesis, maka ucapan, perilaku atau sikapnya kalau melanggar syariat, melanggar etika, ya, jadi nggak mesti yang melanggar etika itu melanggar syariat. Kadang secara syariat tidak dosa, tapi secara etika melanggar kan gitu. Karena etika itu tidak semua hukumnya wajib, gitu ya. Bahkan di sini lebih spesifik lagi, tidak sesuai dengan norma-norma bangsa kita. Ya. Di sini bahasanya itu tidak sesuai dengan asas etika bangsa kita ya. Nah kemudian ini bagian ini agak tajam ya. Lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Nah ini kepada semua pihak. Kepada Ba'alawi misalnya. Jangan mencaci maki menggunakan kemuliaan Rasulullah. Misalnya apa? Saya ini keturunan Rasulullah lalu mencaci orang. Nggak boleh itu. Itu ya anggaplah begitu ya. Anggap itu namanya menyalahgunakan. Termasuk yang sebelahnya misalnya, saya ini menjunjung kemuliaan nasab Rasulullah. Ya silahkan tapi jangan mencaci orang. Begitu Pak. Saya kan sudah fair sekali ini. Jadi jangan bawa Rasulullah untuk mencaci, itu saja intinya. Menyerang nasab orang atau menyerang orang yang menyerang nasab orang, jangan bawa Rasulullah. Ini masuk kepada lebih-lebih. Artinya sebelumnya tidak boleh itu, lebih tidak boleh kalau melaksanakan pelanggaran itu sambil membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Namun demikian, ya, kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh orang per orang tidak boleh dijadikan dasar untuk mengubarkan pertentangan dan permusuhan antar kelompok. Artinya jangan gebiah-uyah gitu. Ini mungkin lebih kepada kamu menyaksikan ada Ba'alawi, Habib yang ngomongnya 70 kiai, 70 apa ya? Satu Habib lebih mulia dari 70 kiai misalnya. Atau Habib walaupun berzina, walaupun mencuri tetap lebih mulia misalnya gitu. Itu kan perorangan. Jangan lalu kamu jadikan itu sebagai dasar untuk memusuhi kelompoknya. Nah itu ya, maksudnya ke situ. Ya begitu juga mungkin dari, wah agak repot kalau diterapkan kepada Ba'alawi. Misalnya dari Ba'alawi ini menyaksikan ada kelompoknya Keimat yang ngomong Ba'alawi dakjal dan sebagainya. Jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk memusuhi kelompok. Tapi kan kayak semuanya kan begitu. Memang ada yang nggak begitu. Ada kelompoknya Keimat yang kalau ceramah tidak mencela Ba'alawi itu. Ya wallahualam mungkin ada ya. Ya kalau ada ya berarti jangan digebiah-uyah juga. Ya saya tidak menyimpulkan apa-apa, cuma membaca realitas. Nah, jadi misalnya ada dari Ba'alawi ini jangan digebiah-uyah. Ada yang misalnya merendahkan pribumi, jangan lalu semua dianggap begitu, gitu ya. Itu mungkin lebih relate kalau ke kelompok sebelah, ya wallahualam ya. Nah sekarang kita masuk kepada poin yang keempat dan yang kelima. Nah coba perhatikan, oh ternyata yang agak tajam ini poin keempat ya, bukan poin kelima ya. Kita baca, ini sudah 2 poin terakhir. Nomor 4, setiap fungsionaris, pengurus, dan kader Nahdlatul Ulama berkewajiban untuk mencegah perpecahan atau tafarruq. Ya ini semuanya ya, warga Indonesia juga berkewajiban untuk itu. Menghindarkan konflik atau perpecahan. Dan juga mendamaikan pertentangan. Artinya bersikap sebagai insaf ya. Sebisa mungkin mengusahakan untuk netral dan mendamaikan. Nah, kalau ditarik kepada nasab, mungkin PBNU ini berpikir memang tidak perlu terlibat di kubu mana. Karena kalau sudah terlibat di kubu mana nanti tidak bisa untuk mendamaikan. Karena yang namanya mendamaikan itu mesti pihak lain. Pro kontra mau mendamaikan sulit, maka harus di luar. Itu kita hormati lah ya. Lagi pula, apa sih pentingnya PBNU turun tangan menjelaskan nasab Ba'alawi sahih? Apa gunanya? Apa langsung berhenti mereka? Enggak juga. Malah mereka semakin jadi, merasa punya lawan yang keren gitu ya, semakin jadi. Setidaknya ini kan sudah dites ya. Ketua Umum PBNU sudah pernah bernarasi. Ya, apa hasilnya? Enggak ada kan. Rais-Amnya sudah beberapa kali mempertegas, apa hasilnya? Boro-boro menghentikan ini, malah semakin jadi. Mungkin ini yang menjadi prinsip para ulama-ulama sepuh itu yang sudah tidak pernah kita dengar suaranya. Karena dipikirnya sekarang ini sudah tidak butuh edukasi. Edukasinya sudah selesai. Ini sudah masalah orang lebih percaya kepada yang mana pada akhirnya. Jadi bukan tidak tahu. Kalau tidak tahu itu kan kita ajari. Ya, kalau sudah tahu tapi masih ngotot pilih yang itu ya gimana lagi. Makanya PBNU sebagai lembaga pemersatu memang tidak seperlunya, tidak semestinya bergabung kepada pihak manapun. Makanya saya tahu ketika Rais Am itu menegaskan sikapnya selalu mengatakan ini atas nama saya pribadi, bukan atas nama Rais Am. Jadi bukan PBNU menarik diri, bukan. Tapi memang nggak levelnya turun di masalah seperti ini. Toh ini hanya ada orang kayak Haji Madudin menggugat, terus kenapa PBNU harus menyikapi itu? Atas nama PBNU ya, makanya ya menjadi maklum kita. Kenapa PBNU itu tidak pernah ada instruksi Ba'alawi sahih? Ya ngapain? Hebat sekali yang menggugat sehingga harus PBNU yang menjawab. PBNU itu semangatnya adalah merangkul semuanya. Makanya boleh kamu berantem, tapi jangan mencaci, jangan menghina. Berantemnya itu berantem pemikiran. Maka dipertegas, kedepankan kearifan, kedepankan kebijaksanaan. Jangan satu orang kamu anggap mewakili semua sehingga kamu jadikan itu alasan untuk menyerang satu kelompok. Itu ya.
Begitu ya, ya terserah kamu tafsirkan kemana, tapi kita pakai tafsiran kepada siapapun. Jangan bawa-bawa atas nama menjaga kemuliaan Rasulullah, lalu kamu mencaci orang, nyerang-nyerang orang, maki-maki orang. Judulnya memelihara kemuliaan nasab Nabi, terus maki-maki orang. Orang dianggap hina dina, orang dianggap tidak ada asal usulnya. Gimana ceritanya itu ya? Nggak tahu ya ceritanya begitu ya. Jadi di sini saya salut sekali kepada PBNU, berarti sangat cerdik sekali. Ya. Ngapain harus turun tangan gitu? Ini masalahnya apa? Ini kan cuma ada Kiai Haji Imaduddin dari Kresek terus merasa menemukan kebenaran yang orang lain tidak tahu, lalu disayembarakan, lalu disiarkan. Ya silakan Pak. Udah banyak yang begitu-begitu kan. Lalu urgensinya NU apa untuk turun-turun begitu? Makanya ya mungkin biar nggak terseret-seret atau apa? Ya adalah bahasanya Kiai Haji Imaduddin ya tidak di PBNU lagi begitu ya, walaupun mungkin nggak mesti itu alasannya. Itu sudah berlalu ya. Jadi di sini dipertegas bahwa ya harus mengedepankan perdamaian ya, mendamaikan. Nah, tidak boleh apa bahasanya ya? Bergabung kepada kelompok manapun. Nah, kira-kira kan begitu ya kalau kita salahkan ya, walaupun di sini tidak ada tulisan tidak boleh. Nah ya. Jadi serta melepaskan diri itu ya penting ya dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Nah, ini penting. Jadi tidak boleh ada tokoh PBNU atau tokoh NU itu terlibat dalam nasab ini. Harus melepaskan diri. Iya, Pak. Terlalu kecil panggungnya gitu. ini kan urusan YouTuber saja lah ya. Nggak usah lah segala PBNU turun-turun tangan ngapain. Gitu ya, mungkin ini menegur beberapa waktu yang lalu kan ada yang sempat terbawa kan begitu ya, ketua bagian apanya gitu ya. Kalau misalnya hanya memberikan nasihat ini sesuatu yang begini tapi tidak nampak sekali berpihak, mungkin masih aman-aman saja. Kalau namanya tidak boleh terlibat ini berarti tidak boleh ada tampakkan diri Anda itu pro atau kontra. Simpel kan? Artinya kalau tiba-tiba ada petinggi NU ngotot sekali kepada satu kelompok, misalnya ketua PCNU, ngotot sekali ngebatalin nasab orang, kan terlibat itu. Ya jelas terlibat, berarti tidak sesuai dengan instruksi ini. Simpel begitu. Begitu juga misalnya ada petinggi NU ngotot sekali bela nasab Alawi, itu juga tidak sesuai dengan instruksi ini. Kenapa? Karena berarti itu tidak melepaskan diri. Makanya ini kan terbaru. Setiap instruksi itu kan tidak mungkin tidak ada angin, Pak. Tidak ada api. Ini kan asap anggapnya ya. Jadi instruksi itu adalah asap dari api dulu gitu. Mungkin ada yang melanggar, maka diberi penjelasan ya, diberi ketegasan gitu. Bahkan ini ditafsir lagi. Apa yang tidak boleh kalian pengurus NU itu terlibat ya? Bukan hanya dalam masalah secara general konflik nasab. Di sini dipertegas juga, baik dari keikutsertaan dalam silang pendapat. Jadi tidak perlu Anda terlibat dalam silang pendapat ini. Artinya tidak perlu berpendapat A atau B. Iya benar itu, sudah bagus begitu. Kalau Anda pengurus NU, pengurus PBNU, tidak perlu terlibat dalam masalah ini. Gitu. Kenapa? Karena nanti tambah kisruh saja gitu ya. Tambah kisruh. Nanti kelompok ini, wah kita menemukan lawan lagi. Gitu ya. Gitu karena yang udah-udah ya begitu. Terus kalau misalnya ini demi menegakkan kebenaran, demi menegakkan dakwah, sudah Pak, yang paling tinggi sudah turun tangan, artinya sudah menyampaikan itu, tapi kan nggak bergeming juga. Udah, jadi nggak perlulah ada orang kalau dia berbaju NU, dia terlalu kental kaitannya dengan NU, mobil khusus pengurus, apalagi petinggi, kayaknya memang tidak cocok berkomentar masalah nasab, menyalahkan tesisnya atau membenarkan tesisnya. Kenapa? Karena menarik diri dari dua opsi, dari dua kelompok itu ya. Tidak terlibat dalam konfliknya, tidak terlibat dalam silang pendapat. Nah, kemudian di sini ada takyidnya ternyata, yang meninggalkan adab. Artinya yang tidak ada etika. Ya mungkin kalau dengan etika boleh. Artinya misalnya diskusi secara ilmiah tidak mencela, mungkin masih boleh. Yang tidak boleh ini kalau Anda sudah berkubu kepada kelompok manapun dan sudah tidak beretika. Sudah mencela-cela aja gitu ya. Namanya salah ya, saya baca sesuai dengan alurnya ya. Jadi di sini ada batasan, tidak boleh itu, tapi kan di takyid dibatasi yang meninggalkan etika. Berarti kalau tidak meninggalkan etika, mungkin saja boleh ya. Ya kamu compare saja, memahami narasi itu kan dari yang sebelum-sebelumnya juga ya. Maupun ya, ada juga menarik diri maupun dari keikutsertaan dalam perkumpulan ya, dan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PWI-LS, maupun organisasi yang bertentangan dengan PWI-LS. Wah, ini tajam sekali. Jadi tidak boleh ada pengurus NU, semuanya itu terlibat dalam organisasi PWI-LS. Ini sudah bahasa enak kalau dibaca begini. Sebetulnya kan ada sebelumnya itu. Sebelum menyebut nama, ada dulu aturannya. Apa yang tidak boleh diikuti itu? Organisasi yang sengaja dibentuk untuk permusuhan. Wallahu a'lam. Tulisannya begini, kalau pemahaman saya, oh berarti PWI-LS itu tidak boleh diikuti oleh orang NU. Maksudnya orang NU di sini fungsionaris, pengurus. Karena itu dianggap organisasi yang dibentuk untuk permusuhan dalam masalah nasab ini. Ya memang agak masuk akal ya. Walaupun wallahu a'lam maksudnya apa gitu. Tapi ini kan tajam sekali ya. Sehingga ya saya tidak tahu persis apa maksudnya ke situ. Karena bahasa itu kan tajam sekali itu. Jadi kalau kamu menjelaskan satu teori lalu contoh, tidak boleh memakan hewan yang apa bahasanya ya, bisa terbang seperti burung. Nah, burung kan masuk kepada hewan yang bisa terbang mestinya. Tidak boleh ikut serta. Bahkan dari ketidakbolehan itu tidak boleh ikut serta dalam konflik yang meninggalkan adab, baik dalam silang pendapatnya yang meninggalkan adabnya, yang tidak beretika. Juga tidak boleh ikut serta dalam
perkumpulan atau organisasi yang sengaja dibentuk untuk permusuhan, seperti PWILS dan juga ormas yang bermusuhan dengan PWILS. Ya nggak tahu itu. Apa itu ormasnya? Kalau misalnya baru dibentuk mungkin nggak ada, tapi kalau yang sebelumnya mungkin ada. Wallahu a'lam ya. Itu poin yang kelima. Poin keempat ya. Kemudian terakhir poin yang kelima, hendaknya setiap fungsionaris pengurus istiqomah dalam disiplin organisasi sesuai dengan baiat jam'iyah, dengan tidak melibatkan diri dan atau menjadi bagian dari organisasi yang berpotensi mengganggu mengganggu kondisi dan keutuhan Jam'iyah Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud dalam surat edaran PBNU nomor sekian-sekian tentang penegasan pangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama. Maka agar tidak membebani NU secara organisasi, maka dibentuklah organisasi PWI Laskar Sabilillah agar NU tidak punya beban sama sekali terhadap kajian ini semua. Dan organisasi ini didirikan bukan untuk membentur NU, tapi untuk mencerahkan umat, terutama bangsa Indonesia, khususnya warga Nahdliyin, terkait dengan upaya kita menjaga kemurnian dan kesucian nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk membentur NU. Hari ini ketika kemudian kita menjadi bagian dari NU, tidak bisa koheren dengan PBNU, maka tidak jadi masalah. Karena ketika kita secara organisasi tidak koheren dengan PBNU, karena memang PWILS itu bukan Banom NU, ya ngapain koheren kan? Karena bukan Banom NU juga, tidak jadi masalah. Karena entoh kita di PWI Laskar Sabilillah juga adalah warga Nahdliyin. Kita tetap bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hari ini yang kita pikir itu bukan tentang koherensi dalam berorganisasi. Yang harus kita pikir adalah semua kader NU, semua kiai NU, semua santri NU, semua warga Nahdliyin itu harus berpikir bagaimana bisa inheren dengan nilai-nilai perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena begini, yang disebut dengan pengkhianat di dalam NU itu adalah orang-orang yang hanya memanfaatkan NU secara organisasi untuk tunggangan politik, untuk mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan tambang, untuk mendapatkan keuntungan profit duniawi. Yang ketika profit duniawi itu didapatkan bukan untuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tapi untuk diri mereka, keluarga mereka, koneksi mereka, sederek-sedereknya. Kalau kata orang Lampung, sekelik-sekeliknya. Lingkaran mereka saja yang mendapatkan. Bukan itu yang disebut dengan ber-NU. Hari ini, mari kita membangun kesadaran terhadap semua masyarakat Nahdliyin. Kita harus tetap konsisten, inheren, satu nilai, satu nafas, satu garis perjuangan dengan gagasan ide perjuangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, dalam konteks ini, mengapa kemudian seolah-olah dalam tanda kutip kajian Kiai Imad ini sepertinya tidak diakomodir oleh PBNU? Ini setidak-tidaknya mengkonfirmasi bahwasanya kajian Kiai Imad, bahkan Kiai Imad itu sendiri merupakan mujaddid abad ini, khususnya mujaddid bagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini, li hadhil ummah, akan mengutus untuk umat ini setiap pangkal awal 100 tahun, habis 100 tahun nih, masuk ke abad yang berikutnya, orang yang akan menjadi pembaharu, memperbaiki nilai-nilai yang sudah usang, nilai-nilai yang sudah tercemar. Dan NU sudah berusia 1 abad, kita sudah memasuki abad yang kedua. Mujaddid ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri nyata dari mujaddid tersebut, kemapanan pasti menolaknya. Yang namanya mujaddid, dia datang tidak kemudian sekonyong-konyong koder langsung diterima oleh semua orang, tidak. Justru yang dikatakan mujaddid itu, dia akan ditolak oleh kemapanan-kemapanan yang ada. Makanya yang duluan menolaknya adalah struktur yang sudah mapan, yang sudah mendapatkan banyak sekali keuntungan terhadap nilai-nilai feodalisme tersebut.
Maka lantas kemudian ini sekali lagi mengkonfirmasi berbagai macam penolakan dari kelompok-kelompok yang mapan di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, semakin membuktikan sah Kiai Imad merupakan mujaddid awal abad yang kedua Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada seluruh kader-kader Nahdiyin, baik yang mendukung kajian Kiai Imad, bahkan ada yang ikut terlibat dalam perkumpulan atau organisasi PWI Laskar Sabilillah, tetap jaga persatuan dan kesatuan, jangan terpancing dengan provokasi dan perpecahan, dan jangan pernah mau dibenturkan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, karena NU itu adalah organisasi keramat, didirikan oleh guru kita Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka jangan pernah mau dibenturkan dengan NU, luruskan niat kita, satukan langkah kita untuk sama-sama menyelamatkan masyarakat Nahdiyin dan menjaga kemuliaan nasab suci keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingin ingatkan dengan pernyataan beberapa waktu yang lalu, selamanya PWILS jangan pernah dibenturkan dengan NU. Yang ada, PWILS akan benar-benar ikhlas membantu penguatan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah membenturkan antara NU dan PWI. Atau lebih sederhana lagi, jangan pernah mau dibentur-benturkan antara Jam'iyah NU dengan organisasi PWI. PWI di sini adalah Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mengapa ini mesti saya garis bawahi? Dikarenakan PWI sebagai organisasi baru bukan kompetitor, bukan pesaing Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Justru sebetulnya Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia didirikan oleh kader-kader NU. Baik kader NU yang di struktural maupun kader NU yang di kultural. Artinya memang kendati pun PWI Laskar Sabilillah bukan banom NU, tapi organisasi ini didirikan oleh kader-kader NU. Makanya kader-kader NU di PWI dan di Laskar Sabilillah jangan pernah mau dibenturkan dengan NU. Kalaupun ada kritik, kalaupun ada masukan kepada orang-orang yang mengelola NU, maka berikan masukan dan kritik yang terbaik. Karena pada dasarnya yang mengelola Jam'iyah Nahdlatul Ulama juga manusia biasa. Persis seperti yang mengelola, memanage PWI Laskar Sabilillah. Kita dihadapkan dengan sebuah kenyataan, ternyata yang mengelola PWI dan Laskar Sabilillah pun juga manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya memang tidak menutup otokritik. Kritik ke dalam dari kader-kader demi perbaikan organisasi. Kemudian yang berikutnya, saya membuat perumpamaan. PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabilillah ini yang dibentuk oleh kader-kader NU diumpamakan seperti sekoci. Sedangkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, NU adalah sebuah bahtera besar, sebuah kapal besar yang di saat-saat tertentu dihadapkan dengan ancaman, badai dan gelombang atau bentuk ancaman yang lainnya. Maka dibutuhkan sekoci-sekoci kecil yang berusaha untuk menyeimbangkan dan untuk menyelamatkan sebagai emergensi dan antisipasi kalau ada bahaya besar. Jadi apalah arti PWI sebagai sebuah sekoci, bagi sebuah kapal besar yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka tidak boleh dibenturkan, atau bahkan dalam bahasa sederhananya tidak boleh kemudian berkonflik. Mengapa saya katakan tidak boleh dibenturkan? Selain karena PWI Laskar Sabilillah didirikan oleh kader-kader NU, juga memang visi dan misinya memang sejalan dengan visi misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni dalam rangka merawat Islam yang rahmatan lil alamin,
kemudian melestarikan paham ahlu sunnah wal jamaah, dan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga warisan Nusantara, warisan Wali Songo, menjaga sejarah, dan menjaga marwah Nusantara dari pihak-pihak yang hendak menguasai negeri ini dan mengklaim negeri ini sebagai milik mereka. Ini tentunya sejalan dengan misi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian saya ingin mengerucut peran PWI Laskar Sabilillah sebagai sebuah sekoci, di mana peran ini penting sekali demi terjaganya bahtera besar, yakni NU itu sendiri. Dan kita bisa simak di sini bagaimana peran penting PWI Laskar Sabilillah dan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam rangka menjaga marwah Nahdlatul Ulama dan menjaga kehormatan para kiai-kiai NU dan menjaga kehormatan segenap masyarakat yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama yang kita sebut dengan kaum Nahdiyin. Anda bisa simak ulasan berikut ini. Dan dalam konteks ini termasuk PWI Laskar Sabilillah, dia warga Nahdiyin, kader-kader NU semua mendirikan PWI Laskar Sabilillah, bukan NU sebagai banom, tapi dia merupakan organisasi yang menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya Pak Yai, saya punya 5 alasan. Nah, ini harus kita populerkan se-Indonesia itu. Yang pertama, sejak munculnya kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, orang-orang yang tadinya mengklaim sejarah NU sudah tidak berani bunyi lagi. Coba bayangkan, mereka berani mengatakan pendiri NU itu ada 4, nambah 1, yakni Habib Hasim bin Yahya. Suaking manutnya kiai-kiai kita sama Habib, nggak berani ngebantah, sampai kemudian ditulis buku yang sengaja untuk membelokkan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para kiai kita mau ada kesungkanan untuk membantahnya. Karena mengapa? Oh, dia cucu Nabi soalnya, Pak. Ada juga Habib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU, Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Pret. Ini Rizik ini ketua FPI, kerjaannya menghina Gus Dur, ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak, karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ternyata bukan, mulai warga Nahdiyin berani mengkritik dan terbongkar semua klaim-klaim terhadap sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini nggak bisa kita hilangkan. Yang kedua, klaim terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita diklaim, Wali Songo kemudian dibaalwikan. Ini fakta loh, Pak. Siapa yang berani berbicara ketika Wali Songo dibaalwikan? Nah, di sini ada saksi nih, sejarah garis darah Sayyid Muhammad Afandi. Kakeknya adalah Syekh Abdullah Kahfi, pendiri pesantren tertua zaman Wali Songo. Itu saksi sejarah. Dan tes DNA-nya J1. Sidogiri juga begitu, tes DNA-nya J1. Jelas itu Bapak Ibu. Sedangkan yang hari ini mengklaim Wali Songo, DNA-nya beda. Wali Songo DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya G, jauh ke bedok. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Udah beda itu. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan, sampai bendera merah putih diklaim, lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim. Dan ngapunten nih, ngapunten, pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat, hei pemerintah yang menikmati kehidupan, digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat, mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo? Ini selain Pak Agus, kalau Pak Agus mendukung kita soalnya.
Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka nggak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai mereka mengatakan Indonesia ini pintu tarik. Sampai kuping kita saja selip dengar itu Pak. Pikir kita pintu kan? Ternyata nggak pakai huruf P, itu bahasa Arab bintu. Bintu niku Bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini dikan anak wedok tarim. Bahkan ada yang mengatakan bintu Hadramaut, anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab pancaran, bintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar bisyar. Halo, yang tahu istilah bisyar mana ya? Banyak tahu ya. Perempuan yang bisa tidur gara-gara dengan cara dibayar. Ini kan penghinaan kepada bangsa Indonesia. Dua. Yang ketiga, mereka yang berani merendahkan kiai-kiai NU sekarang nggak berani lagi. Oh, zaman biyen kita tahu betul yang namanya kiai Bapak Ibu nggak boleh selevel sama Habib. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada dasi kiai yang mengamalkan ilmunya. Makanya kiai-kiai se-Indonesia nggak boleh duduk sama kedudukannya sama Habib-Habib itu. Bahkan mereka merendahkan. Mana ada Pak yang mereka mau cium tangan kiai? Nggak ada. Walaupun Habibnya Habib bocil, nggak ada. Saya pernah satu panggung sama Habib bocil. Yang ceramah saya duduk paling pinggir. Si bocil duduk paling tengah. Saya sebut bocil Pak, belum nikah masih bujang. Semua orang cium tangannya, saya kagak.